Pernah nggak sih kalian lihat sebuah bangunan terus mikir, tunggu, kok aneh ya bentuknya? Kadang buat bener-bener ngerti sesuatu, kita emang harus ngelihatnya dari sisi yang beda, dari dalam keluar. Yuk kita mulai bahas soal ini. Coba deh, lihat bangunan ini. Bentuknya tuh kayak bukan dari dunia ini. Lengkungan-lengkungan putih raksasanya itu mirip banget sama tulang rusuk dari makhluk purba yang super besar. Aneh, tapi sekaligus indah banget. Rasanya tuh kayak kita lagi ngeliatin kerangka bangunannya langsung. Nah, pertanyaan ini nih yang mengubah segalanya. Gimana kalau arsiteknya emang sengaja ngebalik konsep bangunan? Sengaja mamerin tulang-tulangnya biar semua orang bisa lihat. Sebenarnya, apa sih yang mau dia sampaikan? Oke, ini ngebawa kita ke sebuah ide yang keren banget dalam dunia arsitektur. Ide di mana nggak ada yang perlu disembunyiin, di mana struktur bangunan itu sendiri yang jadi karya seninya. Coba deh bayangin, gedung-gedung tinggi pada umumnya. Yang kita lihat kan dindingnya, kacanya, fasadnya yang licin dan rapih. Tapi di baliknya itu, ada kerangka baja dan beton yang tersembunyi yang nahan semuanya biar tetap kokoh. Kerangka ini kan penting banget, tapi ya biasanya disembunyiin. Nah, lihat perbandingan ini deh. Di kiri, karyanya Gehry, strukturnya ngumpet di balik panel-panel logam yang meliuk-liuk. Keren sih, tapi kita nggak lihat tulangnya. Nah, di kanan, karyanya Calatrava, strukturnya justru jadi bintang utamanya. Kita bisa lihat dengan jelas gimana bangunan itu berdiri. Jauh banget kan bedanya? Jadi, intinya tuh di sini. Dalam gaya arsitektur ini, tiang, balok, dan penyangga itu fungsinya nggak cuma buat nopang doang. Mereka itu jadi hiasannya, jadi keindahannya, bahkan jadi jiwa dari bangunan itu sendiri. Dan kalau kita ngomongin gaya ini, ada satu nama yang udah pasti identik banget. Seorang visioner yang ngelihat teknik dan seni itu sebagai satu kesatuan. Nah, ini dia filosofi utamanya Santiago Calatrava. Buat dia, ilmu fisika yang bikin sebuah bangunan bisa berdiri tegak itu nggak harus ngebosenin. Justru sebaliknya, itu bisa jadi sumber keindahan yang luar biasa asal kita berani nunjukin. Terus, inspirasi buat bentuk-bentuk yang kelihatannya organik dan hidup banget, ini datangnya dari mana sih? Jawabannya ada di sekitar kita. Dia tuh nggak ngelihat bangunan sebagai benda mati yang statis. Dia belajar dari alam. Dia ngamatin gimana kerangka nopang tubuh, gimana sayap ngebentang buat terbang. Pendekatan biomorfik inilah yang bikin bangunan-bangunannya tuh seolah-olah punya nyawa. Oke, kita balik lagi ke Bandara Sondika tadi. Lihat deh gimana atapnya menjulang ke atas, kayak sayap burung yang lagi ngebentang, siap-siap buat lepas landas. Bangunan ini bukan cuma sekedar terminal, tapi udah jadi perwujudan dari penerbangan itu sendiri. Dan yang ini, L'Hemisphérique di Valencia, ini brilian banget sih. Inspirasinya dari mata manusia. Coba perhatiin kelopak mata raksasa yang bisa buka tutup di atas kubah planetariumnya. Ini bukan cuma bangunan, tapi karya seni kinetik yang niruin kehidupan. Keren banget. Yuk kita lihat beberapa contoh lagi, biar makin kebayang gimana tema gerakan dan kehidupan ini muncul terus di setiap karyanya. Di tengah-tengah New York, ada Oculus di World Trade Center. Ini dirancang biar mirip kayak burung merpati yang baru dilepasin dari tangan anak kecil. Tulang-tulang baja putihnya itu menjulang ke langit, nyiptain ruangan yang penuh cahaya dan juga harapan. Ini jelas bukan gedung pencakar langit biasa. Menara apartemen ini bentuknya niruin tubuh manusia yang lagi muter. Kerangka luarnya atau exoskeleton itu meliuk ke atas, ngasih kesan dinamis dan energi ke sebuah bangunan yang biasanya kaku. Jadi disinilah letak kejeniusannya. Dia berhasil ngubah sesuatu yang biasanya disembunyiin jadi hiasan utama. Dia nunjukin kekuatan secara visual. Dan dengan meniru alam, dia nyiptain bangunan-bangunan yang rasanya tuh hidup, ngasih karakter yang unik banget buat kota-kota di dunia. Tapi ini bukan cuma soal bagus-bagusan doang loh. Gaya arsitektur kayak gini sebenarnya ngajak kita mikir lebih dalam tentang bangunan dan diri kita sendiri. Jadi, karena nggak ada yang ditutup-tutupin, bangunan-bangunan ini jadi jujur banget. Mereka nggak pura-pura. Seolah-olah mereka ngomong, ini loh gue, ini yang bikin gue kuat, begini cara gue ngelawan gravitasi. Dan ada keindahan yang luar biasa dalam kejujuran yang apa adanya itu. Ujung-ujungnya, ini ninggalin kita satu pertanyaan penting. Kalau bangunan itu cerminan dari masyarakat yang ngebangunnya, kita ini lebih milih faset yang nutupin kebenaran atau kerangka yang jujur dan dengan bangga nunjukin gimana cara dia berdiri?
Sesuatu yang bisa kita pikirin bareng-bareng sambil kita nikmatin lagi keajaiban dari arsitektur yang jujur ini.